Di sebuah desa terpencil di kaki gunung, hiduplah seorang petani miskin bernama Pak Jaya. Hidupnya sangat sederhana. Setiap hari, ia mencangkul sawah dan menggembala 2 ekor kerbau tua peninggalan orang tuanya. Ia tinggal di gubuk kayu yang hampir roboh, ditemani anak sematawayangnya yang masih duduk di bangku SD. Suatu sore, saat pulang dari ladang, Pak Jaya melewati hutan kecil di pinggir sawah. Di bawah sebatang pohon besar, ia mendengar suara desisan lemah. Rasa penasaran membuatnya mendekat. Betapa terkejutnya ia saat melihat seekor ular besar menggeliat-geliat. Seperti kesakitan, tubuh ular itu gemetar, dan dari perutnya tampak bergerak-gerak seolah sedang mengandung. Pak Jaya ketakutan, namun hatinya tak tega melihat makhluk itu kesakitan. Ia meletakkan cangkulnya, lalu dengan sangat hati-hati mencoba menenangkan ular tersebut. Meskipun tubuhnya gemetar, ia menyentuh tubuh ular itu dan memeriksa bagian perutnya. Setelah beberapa saat, ia menyadari bahwa ular tersebut sedang kesulitan melahirkan. Dengan pengetahuan seadanya dan keberanian yang luar biasa, Pak Jaya membantu si ular mengeluarkan anak-anaknya satu persatu. Proses itu berlangsung cukup lama, dan ketika semuanya selesai, tubuh Pak Jaya sudah penuh lumpur dan peluh. Ular itu tak menyerang. Sebaliknya, ia menatap Pak Jaya lama sekali, lalu perlahan pergi ke semak-semak dan menghilang tanpa suara. Pak Jaya menganggap semua itu sebagai kejadian aneh, dan melanjutkan hidupnya seperti biasa. Tapi keesokan harinya, sesuatu yang aneh terjadi. Di depan rumahnya, ada sebuah kantong kain tua yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Awalnya ia mengira itu milik tetangga, tapi setelah dibuka, matanya membelalak. Kantong itu berisi batu permata kecil, berkilau dan berwarna-warni, bersama sehelai daun besar yang dilipat seperti surat. Tulisan di daun itu sangat rapi, seolah ditulis dengan tinta emas. Balasan atas kebaikan. Jangan serakah, gunakanlah dengan bijak. Kita akan bertemu lagi. Pak Jaya terdiam lama. Ia tak tahu apakah ini mimpi atau kenyataan. Tapi yang pasti, hidupnya mulai berubah sejak hari itu. Setelah kejadian itu, hidup Pak Jaya perlahan-lahan berubah. Ia tidak langsung menggunakan batu permata itu. Ia simpan rapi dalam peti kecil di bawah tempat tidurnya. Hanya sesekali ia buka dan pandangi dengan hati yang bingung. Beberapa hari kemudian, anak Pak Jaya jatuh sakit. Panas tinggi dan muntah-muntah membuat Pak Jaya panik. Ia sudah kehabisan uang untuk berobat. Dengan berat hati, ia menjual satu batu permata ke seorang pedagang perhiasan di kota. Hasilnya cukup untuk membawa anaknya ke rumah sakit dan membeli makanan selama sebulan penuh. Ajaibnya, setelah itu anaknya sembuh dengan cepat. Desa mulai membicarakan perubahan hidup Pak Jaya. Ia tidak lagi terlihat kekurangan. Bukan menjadi kaya raya, tapi kini ia bisa membeli pupuk, memperbaiki gubuknya, dan bahkan menyumbang untuk perbaikan musola di desa. Namun, di balik perubahan itu, Pak Jaya mulai merasa diawasi. Kadang saat malam tiba, ia mendengar suara gesekan di sekitar rumahnya. Kadang pula, ia melihat sepasang mata kuning menyala di balik semak. Suatu malam, saat ia sedang menyalakan pelita, terdengar suara bisikan di dekat telinganya. Seolah-olah angin berbicara, "Jangan lupakan pesan kami." Pak Jaya segera keluar, tapi yang ia temukan hanya jejak melingkar di tanah. Jejak yang sangat ia kenal, jejak ular. Keesokan paginya, ia pergi ke tempat di mana ia dulu menolong ular itu. Ia berdiri lama di sana, berharap sesuatu terjadi. Dan benar saja, dari balik semak, muncul seekor ular berwarna emas. Lebih kecil dari sebelumnya, tapi dengan tatapan yang sama. Ular itu tidak menyerang, malah bergerak mendekat dan berhenti di hadapan Pak Jaya. Lalu sesuatu yang tak masuk akal terjadi. Ular itu mulai berubah wujud. Ular itu mulai berubah wujud perlahan. Sisik emasnya menyatu, mengecil, dan akhirnya berdiri di hadapan Pak Jaya. Sosok perempuan tua berjubah putih, dengan mata yang tenang namun dalam. "Aku adalah penjaga hutan dan penjaga keseimbangan," kata perempuan itu dengan suara lembut namun bergema. "Engkau telah menunjukkan belas kasih kepada makhluk yang bahkan ditakuti banyak orang. Karena itu, alam membalasmu." Pak Jaya hanya bisa menunduk. Jantungnya berdegup kencang, bukan karena takut, tapi karena tak percaya ia sedang berdiri di hadapan makhluk yang bukan dari dunia biasa. "Tapi ingat," lanjut perempuan itu, "kebaikan sejati tak butuh imbalan. Hadiah yang kau terima hanyalah ujian. Kau telah melewatinya dengan bijak. Kini,
waktuku untuk pergi. Perempuan itu tersenyum, lalu perlahan berubah kembali menjadi ular emas, yang kemudian menghilang ke balik pepohonan, tak pernah muncul lagi. Sejak hari itu, Pak Jaya menyimpan sisa batu permata bukan untuk dijual, tapi untuk membantu orang-orang desa yang membutuhkan. Ia memperbaiki jalan setapak yang rusak, membangun jembatan kecil di sungai, dan mengajari anak-anak bertani dan mencintai alam. Desa tempat Pak Jaya tinggal menjadi makmur dan damai, bukan karena kekayaan, tapi karena semangat tolong-menolong yang menular dari satu orang seorang petani miskin yang pernah menolong seekor ular melahirkan. Dan di suatu malam yang tenang, saat angin meniup lembut daun-daun pohon, terdengar bisikan yang hanya bisa didengar oleh hati yang tulus. Kebaikan selalu kembali, dalam bentuk yang tak terduga.